Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam guru penggerak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Umi Rini Novia SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan dari SD Negeri 31 Toboli akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tepatnya pada modul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, teman-teman semua, guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, sebelum kita mengoneksikan antara modul yang satu dengan yang lainnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi yaitu adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Tentunya murid-murid yang ada di kelas kita itu mempunyai karakteristik, sifat, minat, dan juga watak ataupun gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu mengakomodir semua hal-hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, kita sebagai guru harus memahami tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid kita. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid yaitu terdiri dari 3 aspek. Guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Baiklah, kita bahas dari yang nomor 1, kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Maksudnya posisi pengetahuan murid berada pada titik yang bagaimana. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Dan minat itu sendiri adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kita sebagai guru bertugas untuk mengetahui apakah minat belajar dari murid kita. Setelah kita mengetahui minat belajar murid kita harus menyesuaikan atau kita harus mendesain, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan minat murid kita. Yang ketiga, profil belajar murid. Di dalam profil belajar murid ini ada 4 aspek. Yang pertama lingkungan, karena lingkungan di sekitar tempat tinggal murid ini tentu sangat mempengaruhi, termasuk di lingkungan keluarga dan juga lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya budaya. Yang ketiga gaya belajar mereka. Dan yang keempat kecerdasan majemuk, kecerdasan anak-anak itu pasti berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran atau praktik pengajaran yang telah kita lakukan.
Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Nah, Bapak Ibu semua, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran itu bisa kita lakukan melalui 3 macam. Boleh salah satunya, boleh keduanya, ataupun boleh ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu bisa dengan diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, Bapak Ibu semua, apakah diferensiasi konten itu? Jadi, diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten, yaitu pembelajaran, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Jadi maksudnya di sini antara murid yang satu dengan yang lain itu prosesnya boleh berbeda karena kita menyesuaikan dari gaya belajar mereka. Karena ada murid yang gaya belajarnya audio, ada yang audio visual dan juga kinestetik. Yang penting walaupun prosesnya tadi berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Selanjutnya, diferensiasi produk, yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi, maksudnya di sini yaitu kita sebagai guru membebaskan murid untuk memilih sesuai dengan minat mereka, mengemas hasil belajar mereka dalam berbagai bentuk. Misalnya, berbentuk sebuah tulisan. Dan yang kedua bisa berbentuk tulisan dan juga disertai dengan gambar seperti poster. Boleh juga berbentuk rekaman yang berisi suara. Atau juga bisa berbentuk video, di mana seorang murid direkam dan dia menjelaskan hasil belajarnya. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya. Jadi, apakah keterkaitan antara modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan juga 1.4? Ayo kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, hubungan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid. Selanjutnya reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan dari modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran
Berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1 sampai dengan modul 2.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Simpan sepatu di dalam rak disusun di samping dipan. Ayo bangkit dan maju guru penggerak membawa perubahan positif di masa depan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat seluruh Indonesia. Saya Umi Rini Novia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Bangka Belitung. Mohon pamit.